Hai semuanya, apa kabar? Kalau teman-teman sudah nonton video saya kemarin yang ngobrol dengan Matt seputar situasi COVID, pasti tahu di Eropa sekarang varian Delta sedang ganas-ganasnya. Nggak seperti di Indonesia yang sudah mulai membaik. Jadi untuk teman-teman yang tanya kapan saya akan mudik, jawabannya belum tahu, menunggu situasi di kedua negara aman. Selain itu, untuk teman-teman yang sedang berkunjung di Hongaria, maaf juga karena kami tidak dapat bertemu, karena ya sementara ini kami ada di rumah saja. Bukan karena paranoid, tapi juga kami tidak ingin menulari teman-teman semua. Jadi ini untuk kebaikan bersama. Di sini ada yang namanya ECDC, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa. Mereka bilang bahwa situasi COVID di benua Eropa saat ini paling buruk dibandingkan dengan gelombang sebelumnya. Selain varian Delta, klaster Omicron juga sudah ditemukan di berbagai negara. Kalau di Hongaria belum. Terus banyak juga teman-teman yang tanya ke saya, Mbak Ayu sekarang aman nggak sih untuk traveling ke Eropa? ECDC menyarankan agar kita, terutama yang belum divaksin dan juga sedang dalam kondisi tidak sehat, sebaiknya menahan diri dulu untuk tidak berkeliling ke Eropa. Ini kita bisa melihat peta persebaran COVID di Eropa. Sebagian besar negara anggota Uni Eropa, Austria, Belgia, Ceko, setengah dari Bulgaria, Kroasia, Estonia, Irlandia, Islandia, Polandia, Belanda, Latvia, Lituania, Yunani, Hongaria, Liechtenstein, Slovenia, dan Slovakia saat ini merupakan bagian dari kelompok merah gelap. Pengelompokan ini dibuat setelah semua negara tersebut melaporkan lebih dari 500 kasus infeksi virus corona per 100.000 penduduk dan memiliki tes positif lebih dari 4% selama 2 minggu terakhir. Kalau di Hongaria sekarang 30% dari jumlah tes yang dilakukan itu hasilnya positif. Ini sangat tinggi. Awal November lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO meramalkan katanya akan ada 700.000 kematian hingga 1 Maret mendatang kalau negara-negara di Eropa dan Asia Tengah tidak melakukan prokes yang memadai. Secara kolektif, turis dari negara-negara di wilayah Afrika Selatan untuk sementara ini dilarang masuk Uni Eropa. Sementara untuk warga negara Indonesia, sejak tanggal 18 November kemarin ini sudah boleh masuk lagi. Untuk aman atau enggaknya, silahkan dipertimbangkan lagi. Kita simak grafik dari Uni Eropa. Di sebelah kiri menunjukkan persentase penduduk yang sudah divaksin. Dan sebelah kanan adalah angka kematian per 1 juta jiwa. Kita bisa melihat negara-negara yang sudah banyak penduduknya divaksin, angka kematiannya lebih sedikit. Hongaria termasuk di bawah ya. Kalau ada persamaan dari berbagai prokes yang ada di Eropa adalah mereka kebanyakan ingin sekolah tetap buka. Menurut WHO Eropa, sekolah harus menjadi tempat terakhir yang ditutup kalau ada pembatasan seputar COVID dan yang pertama dibuka. Karena tutupnya sekolah ini menimbulkan dampak yang buruk pada anak secara mental dan sosial. Itu menurut mereka. Kalau saya sebagai ibu punya anak di sini, saya melihatnya sekolah di Eropa itu sehari penuh dari pagi sampai sore. Anak-anak akan makan dan minum, bahkan untuk anak-anak yang kecil seperti kelas 1 ke bawah, itu biasanya mereka akan tidur siang di sekolah. Nggak mungkin mereka ini disuruh pakai masker seharian. Untuk pelajaran olahraga, untuk renang, seperti itu kan susah kalau pakai masker. Bisa-bisa mereka malah sesak napas. Apalagi anak di bawah umur 12 tahun kan belum divaksin. Hasilnya adalah banyak sekali klaster yang terjadi di sekolah. Share saja tentang pengalaman anak saya sendiri, Matt, karena di sekolah saking banyaknya guru yang bekerja dari rumah, entah itu sakit, entah itu sedang karantina menunggu hasil tes. Akhirnya guru-guru ini tadi mengajar dari rumah. Sementara sekolah tetap buka, anak-anak termasuk Matt tetap berangkat ke sekolah dan di sana mereka akan buka laptop, belajar dari Zoom untuk rapat dengan gurunya yang bekerja di rumah. Apa bedanya dengan sekolah online dari rumah? Entahlah kok tidak ada solusi seperti yang dilakukan di berbagai negara Asia. Seperti di Indonesia kan setahu saya ya ada yang kelas dibagi, misalnya seminggu kelas ini masuk, minggu depan mereka belajar dari rumah. Jadi paling tidak jumlah murid yang berkumpul di sekolah itu dikurangi. Di sini nggak ada seperti itu. Setahu saya ya, setidaknya di Hongaria.
Anyway, setiap negara memang punya cara tersendiri dalam menghadapi pandemi. Jadi sekarang kita akan bahas satu-satu. Ini sumber beritanya saya dapatkan dari berbagai sumber berita berbahasa Inggris yang ada di sini. Mungkin akan ada yang berguna untuk teman-teman atau yang kurang baik ya, jangan diikuti saja, bisa dijadikan bahan pengetahuan. Ternyata seperti itu. Saya mulai dari negara tempat tinggal saya di Hongaria. Di sini kalau lewat jalan darat dan air, turis bebas masuk, tidak ada prokes apapun. Tapi kalau lewat udara, kita masih harus melakukan PCR 72 jam sebelumnya. Jadi misalnya Anda datang dari Amerika Serikat yang kemarin ini tanggal 29 November, jumlah kasusnya lebih dari 200.000 dalam sehari. Anda bawa hasil PCR 72 jam yang lalu ke sini, boleh masuk bebas tanpa isolasi, tanpa karantina. Di ruangan kita harus pakai masker, tapi di luar kita bebas, boleh kemana-mana tanpa masker. Angka kematian karena COVID di Hongaria termasuk di antara yang paling tinggi di seluruh dunia per 1 juta jiwa. Hongaria juga merupakan negara pertama di Eropa yang memperbolehkan penduduk untuk mendapatkan booster vaksin dosis ketiga dengan jarak waktu 4 bulan dari dosis kedua. Saya dan suami sudah mendapatkan Pfizer, jadi saya 3 dosis, itu Pfizer semua dan ya aman-aman saja. Efek sampingnya seperti biasa, agak nyeri di lengan. Kemudian untuk dosis ketiga kemarin saya agak demam sedikit, nggak terlalu tinggi, hanya 37,0 derajat Celcius itu saja. Di Inggris, Boris Johnson sudah mengumumkan bahwa setiap turis memerlukan hasil PCR yang harus dilakukan 2 hari setelah tiba dan mereka harus dikarantina sebelum hasilnya keluar. London juga akan menutup perbatasannya untuk turis-turis yang datang dari wilayah Afrika Selatan, sama seperti negara-negara Uni Eropa. Di sana semua orang dewasa juga sudah boleh untuk mendapatkan booster dosis ketiga setelah 3 bulan. Pada 26 November lalu, Belgia menjadi negara Eropa pertama yang mendeteksi Omikron. Selain itu, karena kasus COVID yang sangat naik, mereka juga mengadakan pembatasan jam malam. Semua bar dan restoran harus tutup jam 11 malam. Pengunjung di dalam berbagai acara di dalam ruangan harus duduk. Kemudian pertemuan pribadi selain pernikahan dan pemakaman dilarang. Perdana Menteri mereka juga bilang bahwa kondisi di Belgia ternyata jauh lebih buruk dari apa yang mereka prediksi sebelumnya. Belanda, sejak 26 November lalu, semua toko non-esensial sudah ditutup mulai pukul 17 hingga pukul 5 pagi. Di dalam ruangan, pengunjung juga akan dibatasi dengan jarak 1,5 meter. Acara olahraga amatir dilarang sejak pukul 5 sore sampai pukul 5 pagi. Tetapi untuk acara olahraga profesional masih boleh dilangsungkan. Karena pembatasan ini sempat terjadi protes 4 hari di sana. Lebih dari 84% populasi orang dewasa di Belanda sudah divaksin. Tapi tetap terjadi lonjakan kasus karena banyak anak-anak yang belum divaksin, berusia 4-12 tahun. Portugal, mulai 1 Desember, masker wajib dipakai di ruang tertutup. Sertifikat vaksin juga harus ditunjukkan ketika kita berkunjung ke tempat-tempat tertentu, seperti memasuki restoran, bioskop, atau berkunjung ke rumah sakit. Jerman, angka resmi yang dirilis pada 25 November kemarin menunjukkan bahwa Jerman menjadi negara terbaru yang melewati angka 100.000 kematian yang disebabkan karena COVID. Menteri Kesehatan Jerman memprediksi pada akhir musim dingin nanti, jadi sekitar April tahun depan, kemungkinan orang Jerman sudah akan divaksin, sudah sembuh atau meninggal karena COVID. Prancis, Menteri Kesehatan mengumumkan vaksin dosis ketiga sudah akan disediakan bagi orang berumur 18 tahun ke atas. Masker diwajibkan di ruangan tertutup. Mulai 15 Januari besok, semua orang dewasa akan membutuhkan booster atau dosis ketiga, setidaknya 7 bulan setelah dosis kedua. Kita beralih ke Italia. Orang yang belum divaksin dilarang untuk mengikuti berbagai kegiatan yang bersifat rekreasi. Ini mungkin sama juga seperti di Indonesia. Mulai 6 Desember besok, hanya orang yang sudah divaksin yang boleh makan di restoran. Memiliki hasil PCR negatif saja belum cukup.
Vaksin juga wajib untuk polisi, militer, dan semua karyawan sekolah. Sebelumnya, vaksin hanya diwajibkan untuk petugas kesehatan saja. Di angkutan umum, penumpang harus memakai masker FFP2 atau yang setara. Infeksi virus corona di Rusia sudah mulai turun, tapi angka kematian harian masih berada di titik tertinggi. Ada sekitar 1.178 kematian dalam sehari pada 29 November kemarin. Kasus melonjak pada bulan Oktober karena penolakan terhadap vaksin dan tidak ada upaya pencegahan dari masyarakat. Rusia hanya menggunakan vaksin buatan dalam negeri yaitu Sputnik. Ya ini, disuruh vaksin nggak mau, tapi disuruh prokes juga nggak mau. Irlandia, pembatasan COVID baru dimulai di Irlandia pada Kamis 18 November. Karena tingginya tingkat infeksi yang membebani rumah sakit setempat. Orang-orang dianjurkan untuk bekerja dari rumah kecuali yang sangat perlu untuk bekerja di kantor. Denmark akan menawarkan booster vaksin COVID pada mereka yang berusia di atas 18 tahun. Sekarang kita lihat negara-negara di sekitar tempat tinggal saya di Hongaria. Ukraina, mulai 9 Desember nanti pegawai negeri sipil yang tidak mau divaksin akan dipecat. Mereka yang mau divaksin akan dibayar 33 euro sebagai insentif. Ini kontra sekali dengan di Hongaria, malah saya pernah dengar di suatu kantor mereka mau memberlakukan wajib vaksin. Tapi para pegawainya bilang kalau atasannya ngotot mau mewajibkan vaksin, mereka semua akan keluar. Nggak ada pilihan karena di sini kekurangan tenaga kerja, jadi tidak bisa mewajibkan. Bulgaria. Kasus mulai menurun di Bulgaria tapi tetap menjadi negara dengan angka kematian COVID terbanyak kedua di dunia per 1 juta jiwa. Rumania, negara tetangga kami ini, seperti Bulgaria, Rumania sudah mengalami lonjakan kasus Oktober kemarin, jadi puncaknya sudah lewat, sekarang tinggal sisa-sisanya saja. Dan mereka ini termasuk yang tidak mau divaksin, hanya sekitar 37% dari populasinya sudah divaksin. Angka kematian mereka sekitar 200 per hari. Di Kroasia, puluhan ribu orang di Zagreb turun ke jalan untuk memprotes pembatasan COVID yang lebih ketat setelah pemerintah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan wajib COVID bagi pegawai pemerintah dan publik, termasuk guru sekolah. Negara tetangga yang lain, Slovakia juga mengumumkan keadaan darurat 90 hari dan lockdown total selama 2 minggu menyusul adanya kenaikan kasus COVID. Saat ini mereka berada di tengah-tengah peningkatan infeksi tercepat di dunia. Hanya 45% dari 5,5 juta penduduk yang sudah divaksin 2 dosis. Anehnya, akhir-akhir ini malahan media Hongaria memberitakan banyak orang Slovakia yang katanya sedang di lockdown ini tadi belanja di negara kami di Hongaria. Negara sendiri sedang lockdown tapi bisa masuk ke negara orang untuk belanja. Seperti yang saya bilang tadi, di Hongaria, pasar Natal, toko, restoran, bar, semua buka seperti biasa. Dan juga kalau kita lewat jalan darat dan air, bisa masuk tanpa ada pengecekan apapun. Di Republik Ceko diberlakukan keadaan darurat selama 30 hari setelah mereka melihat rekor kasus COVID tertinggi. Diberlakukan jam malam sejak jam 10 malam, pasar Natal, berbagai toko non-esensial juga ditutup. Sekarang pemerintah di sana juga mempertimbangkan wajib vaksin bagi orang lanjut usia, personel medis dan militer, serta petugas polisi. Lebih dari 58% populasi Ceko sudah divaksin 2 dosis. Latvia, pembatasan masih berlaku untuk orang yang belum divaksin, sedangkan yang sudah divaksin bebas. Jadi begitulah teman-teman, setiap negara melakukan langkah-langkah yang berbeda. Ada yang menunggu kasus baru buruk dulu, kemudian baru melakukan sesuatu. Ada yang melakukan usaha pencegahan, hasilnya juga berbeda-beda. Dan terutama untuk teman-teman yang akan berkunjung ke Eropa, sebaiknya dicek dulu ke kedutaan besar negara yang akan dikunjungi, karena info seperti ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi COVID di negara tersebut. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video